suffocated when it hurts. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai kita di seri ke-11 yaitu di GP Austria untuk sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Dan hari ini kita udah sampai di klasemen, maksudnya dengan berada di urutan kedua dengan jarak 25 poin dari Quartararo yang ada di posisi pertama. Nah, hari ini adalah kita balapan di track Ducati yang emang Austria paling sering ya, pokoknya Ducati paling sering menang di sini dan pastinya emang bakal kesulitan. Tapi nggak tahu kalau Fabio apakah dia bakal kuat atau justru sebaliknya seperti yang kita harapkan, yaitu harus berada di posisi yang cukup bawah agar kita bisa berada di depan dan bisa menjadi pengisi klasemen. Mengingat kita hari ini beberapa seri terakhir ternyata Ducati, semua tim Ducati itu tampil luar biasa cuy, nggak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita hari ini beruntung berada dan tembus ke Q2 untuk memulai kualifikasi dengan cuaca yang cukup dingin dengan suhu udara 25 derajat serta suhu tereknya 38. Mungkin Ducati bisa untuk mendominasi mengawali baris depan. Kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke track dengan kompon soft dan soft supaya kita memiliki lap time yang bagus dan juga nantinya semoga kita bisa meraih posisi pertama karena kita pengen banget cuy, kita pengen banget untuk bisa menjadi pole di sirkuit Red Bull Ring yang emang identik sama kemenangan dari tim Ducati, entah itu pabrikan dan juga yang lainnya. Pokoknya pas hari ini kita berusaha aja semoga bisa berada di row terdepan. Sementara ini masih ada Johan Zarco, Jack Miller, Miguel Oliveira yang berada bersaing di depan. Johan Zarco lagi. Kalau gitu saatnya masuk ke track, kita coba untuk ngelakuin sesi lap time atau sesi kualifikasi untuk mencari best lap yang paling terbaik. Oke, semangat cuy. Sebenarnya dari sesi free practice kemarin kita sama Ducati Aramco dengan Desmo GP21 udah ngerasa enakan dan udah mulai ngerasa klop sama sirkuit Austria tuh. 0,4 untuk set kedua dari Johan Zarco. Kayaknya ya hari ini kita bakal meraih pole meskipun kita agak kewalahan di sektor pertama. Dan hari ini menuju final chicane akan Ducati Aramco bersama Rizz Rio meraih pole di sini. Dan Fabio Quartararo crash sekali. Pemilik klasemen crash. Terjadi sebuah crash dengan Fabio Quartararo 0,09 dari Johan Zarco hingga saat ini menuju tikungan terakhir. Ducati Aramco dengan Rizz Rio masih berusaha mengejar waktu dari Johan Zarco dan hari ini Ducati Aramco meraih posisi ke-1 dan akhirnya 0,1 gap dengan Johan Zarco serta Miguel berada melengkapi baris ketiga besar. Luar biasa akhirnya hari ini ternyata Fabio Quartararo hanya bisa start dari posisi keempat GP Austria di sirkuit Red Bull Ring saat ini. Seri ke-11 mungkin Ducati bakal meraih kemenangan atau malah justru dari kubu Yamaha atau malah kubu lainnya cuy. Hello and welcome to the Red Bull Ring circuit. Just a few minutes to go and the MotoGP class Austrian Grand Prix will finally begin. Dan akhirnya sampai kita di sesi race untuk MotoGP Austrian Grand Prix. Dan hari ini kita bakal menggunakan kompon soft medium. Ini kompon sesuai dengan arahan dari mekanik kita langsung, yaitu kompon soft medium karena suhunya nggak terlalu tinggi. Kalau gitu ini sesi warming up lap soft medium, Zarco medium, Miguel hard medium, Quartararo soft dan soft. Berani banget ya cuy. Tapi nggak apa, semoga aja dengan kompon tersebut semua rider bisa bersaing untuk ngerebutin posisi yang paling terbaik bagi mereka masing-masing. Kalau gitu, ini dia persiapan race MotoGP Austrian di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Oke, here we go. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk seri Austria Red Bull Ring Spielberg and on the way. Hari ini kita malah kalah start. Ternyata Fabio Quartararo melesat dan Johan Zarco, Miguel Oliveira juga masih bertarung kembali dengan Fabio Quartararo di tikungan pertama menuju exit corner. Hari ini Yamaha masih berdua dengan Ducati Aramco side by side di track lurus di exit corner, masih bertarung kembali. Kita lampaui Fabio Quartararo untuk posisi ketiga hingga saat ini menuju dengan tiga. Kita breaking kembali, kita hard breaking from Rizz seperti Miguel Oliveira. Bisakah perlahan masuk dan kita breaking mencari peluang, tapi sayangnya kita gagal mengambil alih posisi terdalam dari Miguel Oliveira.
Hari ini, lap pertama Johan Zarco Miguel bakal kita overtaking perlahan masuk dan akhirnya ada peluang, ada celah dari si kanan kita blok pas langsung Miguel Oliveira dan akhirnya hari ini kita cukup melebar. Semoga saja Miguel gak sampai bisa overtaking dan masih bertahan. Akhirnya ketika Aramco dengan Rizrio berhasil bertahan untuk posisi kedua dari kejaran Miguel Oliveira. Oke, lap pertama kita udah berada di posisi kedua. Kita kayaknya tadi kita agak salah start. Tadi ya kita start tadi udah percaya diri banget. Malah nggak tahu kenapa itu kayak seakan-akan RPM kita atau untuk keluar dari gear 1 tuh kayak tertahan cuy. Jadi makanya kita mau gak mau harus langsung kecacatan untuk berada di belakang dari 3 pembalap yaitu Johan Zarco, Miguel sama Fabio Quartararo. Tapi hari ini juga kita udah berada kembali lagi di posisi kedua dan tinggal mencari waktu aja untuk mendekati Johan Zarco yang saat ini masih berada di posisi pertama atau masih menjadi leader untuk GP Austrian saat ini. Dan sepertinya hari ini bakal agak kesusahan untuk mengejar Johan Zarco karena hari ini ternyata di lap kedua meskipun di entry corner ketiga kita udah mulai mendekat lagi, tapi ternyata nanti di exit corner kayaknya si Johan Zarco bakal langsung jauh lagi. Lihat nih, kita saksin aja kan bener dia langsung ngejauh dan emang kita dari kemarin masih kurang bisa ngimbangin laju rival kita di exit corner, entah karena setup kita yang kurang cocok atau malah justru karena emang motornya belum kembangin. Oke, hati-hati, cukup menginjak klub tadi kita menang lebar. Aduh, sayang sekali dong, tapi gak apa, masih ada 2, 3, 4, 5, 7 lap tersisa yang bisa kita manfaatkan untuk mendekati Johan Zarco di GP Red Bull Ring Spielberg hari ini. Keep fighting. Lap kedua, sektor 3. Sementara game dengan Johan Zarco nampaknya masih stabil. Semoga nggak sampai menjauh hingga saat ini di high speed cornering. Quartararo masih berada di posisi keempat dan nggak berada di area atau di zona 3 besar hingga saat ini mendekati dual tikungan terakhir untuk lap kedua. Oke, exit corner menuju lap ketiga hari ini. Johan Zarco, Rizrio, Miguel Oliveira masih mengisi besar. Johan Zarco menjadi fast lap. Kita break kembali di lap ketiga. Tim pertama menuju track lurus, bisakah hati-hati jangan sampai crash. Kita hari ini nggak bakal biarin Johan Zarco menang dengan mudah karena kita udah start dari posisi pertama, udah bagus di sesi free practice, kualifikasi udah bagus. Malah hari ini di race-nya kita malah tercecer dan berada nge-stuck di urutan kedua meskipun hari ini Johan Zarco sepertinya udah mulai menjauh meninggalkan jarak. Fabio Quartararo crash, baru ngejui, astaga. Yes. Wow, berarti ini kalau si Fabio crash otomatis poin kita bakal makin ngepangkas dong jaraknya sama si Fabio di klasemen. Waduh, ini pertama kalinya kita ngerasa seneng dengan adanya pembalap yang crash cuy. Tapi di lain sisi kita juga wajib untuk bersimpati karena hari ini kita lagi ngerebutin klasemen sama Fabio Quartararo yang tadi crash cuy. Tapi ya mau gimana lagi, kita saat ini posisinya lagi bertarung di klasemen dengan Fabio Quartararo atau Yamaha Rider. Masa iya kita saking karena gara-gara kita nggak enakan sama si Fabio Quartararo, masa iya kita harus ngalah dan nyerahin posisi kita untuk diambil alih sama pembalap lainnya? Masa gitu ya, nggak mungkin lah ya. Pasnya hari ini kita bakal coba aja untuk ngejar Johan Zarco untuk sisa balapan di GP Austria. Padahal tadi di lap pertama selepas garis start kita sempat duel sama Fabio Quartararo, kita sempat side by side hingga akhirnya ketika menuju braking zone tikungan ketiga ternyata malah kita yang lebih tangguh daripada Fabio Quartararo. Makanya hari ini Fabio Quartararo malah kayaknya dia ngedrop gara-gara mentalnya ngedown cuy. Dia habis kita overtaking ternyata mentalnya makin surut, makin tenggelam dan akhirnya dia harus crash dan makin terpuruk banget di GP Austria saat ini. Aduh, tapi hari ini kita juga cukup kesulitan untuk mendekati si Johan Zarco hingga saat ini di lap keempat. Balapan hari ini menyisakan 1, 2, 3 sekitar 4 lap lagi. Jadi masih cukup panjang untuk kita bisa memanfaatkan waktu yang ada demi mengejar Johan Zarco di GP Austria. Tapi saat ini kayaknya udah mulai apa sih? Oke, udah mulai ada peluang bagi Rizrio untuk menggeser Johan Zarco nantinya. Dan semoga aja kita yang gue katakan adalah kita nggak boleh sampai kehabisan bahan bakar karena kita hari ini di lap keempat tadi kita cukup menggunakan power rangka 3 dengan cukup luar biasa boros karena kita pengen ngejar. Kita nggak boleh terlalu jauh, minimal kita harus
menyeimbangkan atau menstabilkan jarak waktu kita dengan si Johan Zarco atau selaku dari pimpinan balap saat ini. Oke, lap kelima hari ini kita udah berada dan masih ngestak aja. Dan wow, kita menjadi fastest lap, luar biasa akhirnya. Seperti hari ini dengan kondisi ban yang udah mulai panas, masih udah tinggal setengah lagi, kita udah mulai memiliki respect yang makin membaik. Kita overtaking, bisakah dengan sangat paksa mengovertaking Johan Zarco? Kita late braking, kita overtaking Johan Zarco, dan akhirnya masih kita overtaking Johan Zarco di exit corner tadi. Luar biasa akhirnya Rizrio menggeser posisi pertama dari Johan Zarco, dan saatnya kita bertarung dengan pembalap Pramac Racing asal Prancis, yaitu Johan Zarco 5. Hingga saat ini exit corner, high speed cornering, cukup sliding, ban kita udah mulai kehilangan daya cengkeraman, makin sulit pertarungan kita melawan Johan Zarco. Dan nampaknya Johan Zarco melebar, kita ada peluang, kita overtaking dari segeri, bisa mengejar hari ini peluang dari segeri, dan kita braking kembali menuju final chicane. Tepatnya di final sector, kita overtaking Johan Zarco dan masih berdua side by side lagi. Gokil, mendekati lagi Johan Zarco di dua titik terakhir, kita overtaking Johan Zarco. Pramac Racing ganti Aramco bertarung hingga saat ini kita masih nge-blocking laju dari Johan Zarco di exit corner, dan menuju yang terakhir di lap kelima masih didorong oleh Johan Zarco. Sayang sekali gara-gara Johan Zarco kita gagal. Kita gagal untuk bertahan tadi. Tapi tenang, masih ada 2 lap tersisa. Perlahan mendekat hingga saat ini pasti kita melebar dan beraja yang kita crash. Gerak dengan jakrab dari sisi kanan cuy. Dan saat ini masih di lap ke-6, masih mengejar dengan kekuatan penuh dari Ducati Desmo GP21. Kita late braking kembali, bisakah Johan Zarco? Hingga saat ini kita mendekati lagi dan masih belum bisa untuk overtaking Johan Zarco di entry corner tikungan ketiga. Tapi tenang, masih ada 2 lap tersisa hingga saat ini sektor 3 lap ke-6. Masih ada waktu, kita braking kembali perlahan mendekati Johan Zarco, dan Johan Zarco masih mendefense, dan kita gagal untuk mengambil dari terdalam. Masih kembali berduel, tapi kita gagal lagi di exit corner gara-gara menginjak krab yang cukup licin di exit corner tikungan ke-5. Hingga saat ini lap ke-6 sektor 3 di tikungan ke-6 exit corner lagi dan menuju final chicane. Perlahan mendekat lagi, semoga jarak mendekati, masih ada sisa ban yang udah sangatlah mulai menipis untuk daya cengkram cuy. Kita nggak boleh ngalah, kita harus bisa mengovertaking Johan Zarco di entry corner final sektor. Oke, tikungan terakhir. Dan saatnya kita bertarung, kita overtaking Johan Zarco, masih berdua lagi side by side di track lurus menuju lap ke-7 final lap MotoGP Austria Spielberg Red Bull Ring. Kita braking kembali, masih kita beri celah dan kita bakal ambil dari dalam, dan di dalam kita overtaking, dan akhirnya di corner kita masih mengejar, ada peluang bagi Titik Aram mengejar di sini, masih belum kembali ditahan oleh Johan Zarco di blocking di track lurus, sayang sekali gagal. Masih ada waktu lagi, kita overtaking Johan Zarco di entry corner tikungan ketiga, masih side by side Johan Zarco, kita lampaui ke Aramco. Luar biasa Rizrio, masih Willy, kembali Willy gagal lagi, kita gagal lagi untuk bertahan di posisi pertama. Masih mengejar Johan Zarco, kita lampaui lagi di kanan, kita break kembali, dan akhirnya ada peluang lagi, ada celah, kita blok pas langsung, dan akhirnya Johan Zarco berhasil kita geser. Masih berdua lagi di HSP cornering. Semoga masih bisa bertahan. Kita harus bertahan dari serangan Johan Zarco di belakangnya, masih berusaha mencari celah kosong dari Rizrio. Johan Zarco harus kita waspadai untuk balapan GP Austria di sektor terakhir atau final sektor keempat di MotoGP Red Bull Ring. Dan hari ini kita masih bertahan, 2 tikungan tersisa. Ban sudah mulai habis, tapi untungnya kita masih bisa bertahan hingga saat ini. Tikungan terakhir kita hard braking kembali, dan akhirnya tikungan terakhir menuju garis finish atau finish line. Dan saat ini Rizrio melewati garis finish di posisi pertama dan akhirnya pole dan menjadi pemenang di GP Red Bull Ring untuk Austrian Grand Prix di musim kedua di kelas MotoGP atau musim kelima di total keseluruhan untuk karir kita di MotoGP Game 21. Dan hari ini Johan Zarco, Miguel Oliveira melengkapi 3 besar. Ada Jack Miller, Maverick Vinales, Pecco Bagnaia, Takanaka, Joan Mir, serta Jorge Martin berada di dalam posisi 9 besar untuk MotoGP
Red Bull Ring Spielberg. Luar biasa, kita nggak sia-sia bertarung mengejar Johan Zarco hingga tadi di lap terakhir. Hingga saat ini Fabio Quartararo hanya bisa berada di posisi ke-13 dan terlempar dari 10 besar. Dan tadi kalau si Fabio nggak sampai berada di posisi 15 besar, dia nggak bakal dapat poin di GP Austria, bakal 0 poin untuk tambahan poin saat ini. Sementara itu di posisi paling akhir masih ada Valtteri Rossi dengan sangat jauh sekali dari klasemen. Poin kita pastinya sudah makin ngepangkas jarak dengan Fabio Quartararo, yaitu dengan jarak hanya sisa 4 poin lagi di akhir-akhir seri nantinya di season kelima. Dan apakah musim kali ini bakal menjadi musim bagi Ducati Aramco yang baru debut pertama kalinya di MotoGP cuy. Dan sebenarnya kita sebagai tim baru targetnya nggak terlalu tinggi, semacam kita pengen menjadi pembalap atau tim yang mengunci gelar tahun ini. Tapi itu juga menjadi target utama kita karena kita pengennya tuh sering masuk podium, mendapatkan banyak poin. Dan juga pastinya kalau misalkan nanti kita bisa, ya pasti kita bakal coba untuk menang karena kita butuh pengakuan sekaligus kayak pandangan yang wah, ini Ducati Aramco emang hebat banget cuy. Karena ini kan tim baru, apalagi sponsor baru juga. Tapi ya kita nggak tahu pasti apakah bakal menguji gelar tahun ini atau enggak. Tapi pasti kita bakal berdoa aja semoga kita bisa meraih beberapa kemenangan lagi nanti hingga nanti di seri Valencia. Jadi kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di next video kalau gitu. Thank you dan oke, bye, ciao.